Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatus Solihah dengan NIM 22060066, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Game Interaktif Canva menggunakan Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Pada video presentasi ini, saya akan memaparkan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, instrumen yang digunakan, hasil penelitian, serta kesimpulan yang diperoleh. Demikian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyampaikan pembukaan, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman konsep dan motivasi belajar dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pada materi sudut. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, baik pada kemampuan pemahaman konsep maupun motivasi belajar siswa yang menjadi dasar dilakukannya dari penelitian ini. Pemahaman konsep sudut ini merupakan dasar penting dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami konsep dan menyelesaikan soal, karena pembelajaran yang masih didominasi dengan metode ceramah, penggunaan media interaktif yang terbatas, serta belum diterapkannya model kontekstual teaching and learning, sehingga keaktifan dan motivasi belajar siswa belum optimal. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa game interaktif maupun Canva mendukung pembelajaran, tetapi belum ada penelitian yang mengintegrasikan antara game interaktif berbantuan Canva dengan model kontekstual teaching learning pada materi sudut kelas 3 sekolah dasar, sekaligus mengukur efektivitas terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengembangkan game interaktif berbantuan Canva menggunakan model kontekstual teaching and learning sebagai media pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan saya paparkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan tahapan perancangan media pembelajaran game interaktif berbantuan Canva menggunakan kontekstual teaching and learning pada topik sudut kelas 3 sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur validitas produk dari penilai ahli media dan ahli materi, menguji tingkat kepraktisannya berdasarkan tanggapan para siswa, serta mengevaluasi efektivitas media tersebut dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sekaligus motivasi belajar siswa. Demikian tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses pengembangan media pembelajaran ini. Metode yang digunakan adalah model R&D atau Research and Development dalam merancang produk. Penelitian ini mengadopsi model pengembangan EDI. Kerangka kerja tersebut mencakup 5 tahapan yang sistematis, meliputi proses analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi. Langkah awal dari model EDI ini dimulai dari fase analisis, di mana yang difokuskan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa serta karakteristik dasar para siswa. Hasil analisis ini menjadi dasar dari pengembangan media. Nah, selanjutnya adalah desain. Tahapan ini adalah pembuatan rancangan media pembelajaran mencakup isi materi, tampilan, permainan, jalur permainan, serta penyesuaian dengan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini merupakan tahapan pembuatan produk yang dilakukan dengan menggunakan Canva, di mana ditambahkan berbagai materi, gambar, audio, serta aktivitas interaktif lainnya. Produk selanjutnya diperiksa oleh para ahli materi dan media agar dapat menentukan apakah produk selanjutnya layak digunakan oleh siswa, diterapkan di pembelajaran, atau perlu perbaikan. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, media yang sudah dibuat diterapkan pada fase B,
diimplementasikan kepada anak kelas 3 atau dimanfaatkan bagi siswa kelas 3 dalam pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana media tersebut digunakan dan dampaknya terhadap pemahaman siswa, terhadap konsep serta semangat belajar siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini diaplikasikan guna menguji standar mutu serta efektivitas produk merujuk pada luaran validasi, evaluasi pembelajaran, serta respon siswa, sehingga menjadi dasar untuk memperbaiki media tersebut. Setelah memaparkan metode dan tahapan penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 6 instrumen yang digunakan. Pertama, pedoman wawancara yang digunakan pada tahapan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan kebutuhan guru terhadap media pembelajaran. Kedua, ada lembar validasi di mana yang diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan produk yang dikembangkan. Ketiga, ada lembar kepraktisan yang digunakan pada saat uji coba terbatas untuk mengetahui kemudahan penggunaan media. Keempat, ada angket respons siswa yang digunakan pada saat uji coba produk untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Kelima, ada tes pretest dan post-test yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Nah, terakhir ada angket motivasi belajar, di mana yang digunakan untuk mengetahui perubahan motivasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan game interaktif berbantuan Canva dengan model contextual teaching and learning ini. Selanjutnya, setelah instrumen penelitian yang digunakan, saya akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini meliputi hasil uji validasi, uji kepraktisan, serta hasil uji coba terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap analisis dengan wali kelas 3 mengkonfirmasi pembelajaran matematika masih didominasi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan latihan soal dengan pemanfaatan media interaktif yang minim serta model contextual teaching and learning yang belum pernah diterapkan, sehingga dikembangkanlah media game interaktif berbantuan Canva yang memadukan materi dan evaluasi kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Media ini kemudian dinyatakan sangat layak oleh ahli media dengan rata-rata 90,71% hingga 100% dan ahli materi 90% hingga 92,50%. Terbukti praktis melalui uji coba skala kecil pada 6 orang siswa dengan rata-rata 61,12% hingga 62,12%. Hasil pretest post-test yang dianalisis melalui uji coba Wilcoxon Signet Rank Test menunjukkan signifikansi pada seluruh 30 siswa dengan Z-4,808 dan P 0,00 dengan NGen rata-rata 0,69 pada kategori sedang, dan ketuntasan belajar yang meningkat drastis dari 6,67% pada pretest menjadi 100% pada posttest. Angket motivasi belajar berdasarkan 5 kriteria juga menunjukkan seluruh aspek berkategori sangat layak dengan rata-rata 90,44% hingga 92,89% dengan kategori kegiatan yang menarik dalam belajar meraih skor tertinggi. Sementara distribusi ketercapaian indikator memperlihatkan siswa paling banyak mencapai kemampuan memberi contoh dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk pada aspek kemampuan pemahaman konsep, serta adanya kegiatan yang menarik dalam belajar pada aspek motivasi. Temuan ini dibahas lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori konstruktivisme CTL yang diwujudkan dengan melalui alur permainan berbasis penemuan, inquiry, pemodelan, dan refleksi, serta dikonfirmasi sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa media game interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemanfaatan Canva yang efektif menstimulasi motivasi dan pemahaman, sehingga penelitian ini memperluas peranan Canva dari sekedar media presentasi menjadi permainan interaktif berbantuan CTL yang terbukti secara empiris mampu mengokohkan pemahaman konsep matematika sekaligus meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 sekolah dasar.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa media pembelajaran game interaktif berbantuan Canva dengan menggunakan model contextual teaching and learning dan pada materi sudut, kelas 3 sekolah dasar berhasil berkembang melalui model EDI. Media yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak berdasarkan hasil uji validasi ahli media dan ahli materi. Media juga praktis digunakan oleh siswa berdasarkan uji kepraktisan serta efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar. Peningkatan tersebut ditunjukkan melalui hasil uji Wilcoxon yang signifikan serta nilai N-gain dengan kategori sedang, serta meningkatnya ketuntasan belajar siswa yang berawal hanya 6,67% menjadi 100%. Dengan demikian, media game interaktif berbantuan Canva dengan menggunakan model contextual teaching and learning layak digunakan sebagai alternatif media pembelajaran matematika di kelas 3 sekolah dasar. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran game interaktif berbantuan Canva dengan menggunakan model contextual teaching and learning yang dikembangkan telah melalui tahapan pengembangan dan dinyatakan layak, praktis, serta dapat digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi sudut untuk membantu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.